Hai, ketemu lagi di channel Bu Guru. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran pertama. Sudah siap belajar anak-anak? Nah, coba anak-anak perhatikan berbagai tumbuhan di sekitar anak-anak. Menurut kalian, apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk, kita cari tahu bersama-sama. Nah, anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Ya, pada gambar kita dapat melihat berbagai aktivitas manusia dan hewan. Sekarang, coba anak-anak renungkan, menurut kalian, apa manfaat tumbuhan setelah melihat gambar ini? Jadi, setelah melihat gambar tadi, kita dapat simpulkan bahwa tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan. Tumbuhan bermanfaat sebagai makanan bagi manusia serta hewan. Tumbuhan juga dapat menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk bernafas. Nah, anak-anak, berikut manfaat tumbuhan lainnya yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, tumbuhan dapat menyediakan oksigen, mengatasi polusi udara, menjaga iklim, menjaga kualitas tanah, mengatur siklus air, sebagai bahan makanan, serta tumbuhan juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Anak-anak, ide pokok adalah ide atau gagasan yang dapat menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Ide pokok juga memiliki nama lain, yaitu gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, sementara itu, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung inti bahasan dalam sebuah paragraf. Kalimat utama digunakan untuk membangun dan merangkai seluruh isi paragraf. Kalimat utama ini juga ditopang oleh kalimat penjelas. Jadi, fungsi kalimat penjelas itu adalah menjelaskan kalimat utama dalam setiap paragraf. Kalimat utama seringkali berada di awal paragraf. Jadi, jika kalian ingin mencari kalimat utama, yang paling pertama harus kalian lakukan adalah cermati kalimat pertama pada paragraf pertama. Lalu, perhatikan kalimat kedua. Apakah kalimat kedua merupakan penjelasan dari kalimat pertama? Jika iya, maka dapat dipastikan kalimat pertama tersebut adalah kalimat utama pada paragraf. Nah, cara untuk menentukan atau mencari ide pokok tidak jauh berbeda dengan menentukan kalimat utama. Kalian hanya perlu meringkas kalimat utama tersebut. Nah, sekarang ayo kita baca laporan pengamatan Edo berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup.
Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Nah, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali dan dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Bagaimana jagung dapat berkembang biak? Nah, anak-anak, minggu lalu Bu Guru sudah meminta anak-anak untuk membaca bacaan tadi dan Bu Guru juga sudah meminta anak-anak untuk mencari ide pokok pada setiap paragraf. Beberapa dari kalian sudah berhasil menjawab dengan sangat benar dan beberapanya lagi masih perlu belajar. Nah, coba anak-anak jika masih salah, anak-anak boleh mencoba lagi ya bagaimana untuk menemukan ide pokok. Anak-anak, jagung berkembang biak secara generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar berikut ini. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar bunga sempurna berikut ini. Ya, bunga sempurna itu memiliki mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, kelopak, serta dasar bunga. Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian, serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putih. Hasil dari pembuahan ini disebut zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Nah, lembaga kemudian berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah ini akan berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain ada padi, mangga, durian, dan jambu, serta tumbuhan lainnya. Anak-anak, bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Nah, seperti bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Anak-anak, coba perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan.
Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara ASEAN. Ada Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Nah, berikut adalah tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, ada S. Rajaratnam dari Singapura, ada Narcisco Ramos dari Filipina, dan lagi satu ada Tanan Koman dari Thailand. Tahukah kamu bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN? Mari kita bahas satu persatu ya. Tahukah anak-anak terletak di mana kampung berikut ini? Iya, kampung ini disebut Kampung Ayer, adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei sendiri berasal dari kata Nah Baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Malaysia. Nah, anak-anak coba perhatikan patung Dewa Murungga di samping. Nah, patung Dewa Murungga yang ada di Malaysia ini merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Nah, Malaysia juga memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Nah, 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampungo, dan Pangasinense.
Po atau opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, ini merupakan salah satu candi yang ada di Kamboja. Jadi, banyak sekali candi di Kamboja yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada temboknya. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak terdapat di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal di Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Nah, untuk pakaian tradisional, Myanmar disebut longyi, mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai tahun 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Lup Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Sai Bat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritasnya beragama Buddha. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu.
Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratestai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat dan Thailand. Ramakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra India dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu yang pertama daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan ini adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, anak-anak, sekian video Bu Guru kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar di rumah. Nah, untuk memastikan bahwa kalian sudah menyimak video Bu Guru dengan seksama, silahkan anak-anak jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan refleksi. 1. Sebutkan manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. 2. Apa itu ide pokok? 3. Apa itu penyerbukan? 4. Sebutkan 10 negara ASEAN. 5. Sebutkan 5 tokoh pendiri ASEAN. Silahkan anak-anak kerjakan ini pada buku latihan anak-anak. Kemudian jika sudah selesai, silahkan foto dan hasilnya kirim ke Google Classroom. Ibu Guru tunggu ya jawaban kalian. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.